Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini, wejangan untuk percintaanmu. Wejangan semesta untuk kamu Gemini. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Wejangan untuk percintaanmu, wejangan semesta untuk percintaanmu, Gemini. 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 Oke. Kita lihat ya. Apa yang terjadi? Gemini, semesta mau kamu harus bisa lebih tenangkan diri ya. Jangan kalau dibilang merasa bahwa hidup ini kok begini-begini saja, kok saya sudah melakukan yang terbaik tapi malah saya diperlakukan tidak baik ya. Sebenarnya banyak orang yang menyayangi kamu, banyak yang mencintai ya, tetapi terkadang pikiran-pikiran kita itu yang ragu akan mereka Gemini. Jadi yang semesta ingin sampaikan kepadamu bahwa kamu harus tetap up terhadap dirimu. Apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu tidak bisa kamu rubah kembali atau kamu ulang ya, karena waktu gak bisa terulang. Jadi semesta mau sampaikan isi hari-harimu dengan bijaksana, isi hari-harimu dengan sikap yang dermawan, sikap yang toleransi dan yang baik-baiknya gitu. Mengapa? Karena semua itu akan membuatmu bahagia. Selama kamu bahagia Gemini, energimu pasti bagus. Tetapi selama kamu tidak bahagia, energimu pasti tidak bagus ya. Kenapa? Kita bicara energi, tekanan dalam hidup, itu yang membuat kita di vibrasi atas atau vibrasi bawah, yang mana kita menarik energi-energi itu kembali ke diri kita. Ibaratkan diri kita itu magnet. Jadi sekarang kamu itu magnetnya apa? Magnet kebaikan atau magnet keburukan? Jadi selama kamu ada di vibrasi bawah, kamu menarik itu magnet keburukan. Selama kamu di vibrasi atas, kamu akan menarik magnet kebaikan ya. Yang mana ini tergantung juga dalam sisi percintaan. Karena tekanan-tekanan itu biasa dalam hati, dalam jiwamu, dalam pikiranmu. Ada beberapa subscriber bilang, aduh kakak saya sudah gak tahan dengan suamiku. Ya berarti kamu yang harus menghindar. Jangan bertanya pada siapapun, tetapi bertanyalah pada dirimu, saya masih kuat atau tidak. Di sini saya hanya bisa memberikan wejangan, selebihnya itu kalian yang menentukan pilihan. Ya macam contoh saya bilang, berarti kamu ada di hubungan toksik, tapi dia bilang tidak kak, saya bukan toksik, maksudnya gini ya, macam contoh ada beberapa dari ada subscriber ya, dia bilang kak, saya punya pasangan tuh tidak, dia itu tukang main perempuan, tapi saya sudah nggak ada rasa, tapi saya mau cerai juga kayak berat. Terus saya tanya, kamu merasa tersiksa tidak dengan dia, dengan hidup terpisah dan menggantung? Dia bilang tidak, biasa aja, saya malah bahagia begini. Malah mungkin kalau saya cerai, saya kayak ada rasa bersalah terhadap diriku dan anakku. Biar kalau dia mau cerai ya biarkan dia yang cerai saya. Berarti itu energinya sudah bagus. Karena itu pilihan lagi dari dirimu. Kenapa? Karena selama energimu baik ya, walaupun kondisi kamu tidak baik-baik saja, tetap itu masih bisa
bisa menarik energi positif. Kenapa? Karena bukan keadaan, bukan situasi, dan bukan kata orang yang akan membuatmu bahagia atau menarik energi kelimpahan, tidak. Tetapi dari jiwamu, dirimu sendiri. Ya, bukan berarti saya bilang kita tetap bertahan dengan orang yang untuk selingkuh atau apa, tidak. Tetapi ada juga orang yang tidak selingkuh, tidak ini, tapi bertengkar terus. Saya tanya, kenapa? Dia nggak nafkahi, dia nggak ini, gitu. Berarti itu energinya negatif karena ada pertengkaran, dia di vibrasi bawah. Ataupun mungkin kondisinya terlalu overprotective, ya dia sangat sayang sampai overprotective. Ya ada beberapa ya. Tapi itu energinya nggak bagus walaupun dia sayang kamu, karena pada tekanan dalam jiwamu. Ya, jadi ini kembali lagi pada pilihan hatimu. Kalau memang kamu merasa bahwa dirimu dalam hubungan ini tidak baik, ya jangan diikuti. Itu kamu di vibrasi bawah. Tetapi kalau kamu merasa bahwa oke, biasa aja, saya sudah ibaratkan nggak punya rasa, Kak Ica, dia mau main perempuan kek, dia mau apa kek, terserah. Dia mau ceraikan saya juga nggak boleh, kalau tidak juga nggak apa-apa. Saya sudah nggak peduli, Kak Ica, yang penting saya bahagia dengan anak saya. Itu berarti sudah bagus. Kamu sudah menentukan jati dirimu yang sebenarnya, tidak berpatokan pada orang lain. Karena yang semesta mau sampaikan bahwa ciptakanlah kebahagiaan untuk dirimu sendiri, bukan meminta atau mau mengharapkan kebahagiaan itu dari orang lain. Nah, ini yang semesta mau sampaikan kepada dirimu. Ciptakanlah kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Jangan berpatokan pada si A, si B, si C. Ngapain? Kita menunggu orang-orang untuk datang membahagiakan kita. Ingat, waktu tidak bisa terulang kembali untuk menunggu. Tapi harus kita menciptakan supaya kamu bahagia dengan dirimu dan jiwamu. Ini kita bicara bahagia ini bukan hanya sekedar bahagia ketawa ketiwi aja di mulut, tapi ingat, bahagia dalam hati yang saya maksud. Karena ada beberapa yang palsu juga, saya bahagia di medsos, bahagia padahal hatinya lagi sepi, sendiri, kosong. Ya, yang ingin semesta sampaikan, ya, jangan sampai karena cinta kamu ada di vibrasi bawah. Saya kesepian, nanti kalau punya pacar, aduh saya tertindas, dia terlalu menuduh ini, menuduh itu. Jadi bingung kan, karena ada yang begitu, serba salah. Nggak punya pacar kesepian, punya pacar beban pikiran. Ya, jadi untuk masalah percintaan ini kadang-kadang bisa membuat kita dalam situasi dan kondisi yang sulit. Kenapa? Karena ketidaktegasan pada diri kita sendiri. Jadi yang ingin semesta sampaikan, bahagialah untuk dirimu sendiri, ciptakan kebahagiaanmu. Kalau memang kamu sudah merasa bahwa hubungan kamu itu sulit, ya jangan lagi dipertahankan, ya, karena kamu nggak nyaman kan. Yang semesta mau berbicara di sini adalah bagaimana caranya supaya kamu nyaman dengan dirimu, nyaman dengan jiwamu. Ini tubuh dan jiwa dan raga ini kan berbeda. Ini harus kompak. Jiwamu mau ke kiri, langkahmu ke kanan. Langkahmu juga ke kiri, jangan langkahmu ke kanan. Ini yang bikin pusing, ini kadang-kadang dilema. Hati mau ke kiri, langkah ke kanan. Betul kan? Ada beberapa seperti gitu kan? Ketik di kolom komentar, betul tidak? Yang ingin semesta sampaikan untuk kamu di readingan kali ini adalah ikuti kata hatimu, ikuti kata jiwamu. Kamu mau ke kiri, langkahmu ke kiri. Atau jangan jual mahal. Kamu mau bilang kamu bucin, tapi kamu bilang saya nggak butuh kamu, ya. Ataupun karena ada apanya gitu, bukan karena cinta. Ingat, semua itu kita bisa menipu, ya. Kita bisa menipu orang, bisa menipu diri sendiri juga. Tapi ingat, kamu tidak bisa menipu Tuhan, kamu tidak bisa menipu energi, dan tidak bisa menipu hatimu sendiri. Ya, maksudnya seakan-akan menipu diri sendiri ini artinya kayak saya bisa, tanpa dia saya bisa. Menguatkan diri sendiri itu menipu kan. Tetapi hati nggak bisa, karena jiwa itu apa ya? Pokoknya itu yang akan mengantarkan kan kehidupan kamu. Jadi orang biasa bilang gini ya, kenapa ya orang itu dia nggak punya duit ya, tapi kok dia bahagia terus ya? Ada saja rezekinya, padahal nggak. Artinya macam contoh, kalau dia bersedekah tapi rezekinya itu apa ya? Maksudnya dia dapat sedikit tapi dia berbagi, berarti kan energinya bagus. Kenapa? Rezekinya terus ada. Ya, macam contoh, ada beberapa dari subscriber tanya, Kak,
saya lihat orang itu dia miskin, ya maksudnya nggak miskin amat juga sih, miskin ya, maksudnya ya menengah, ya berkecukupan lah gitu ya. Terus tapi dia punya rezeki tuh ngalir terus, padahal dia juga berbagi gitu ya. Ya memang karena doa, ibaratkan itu kalau kamu berbagi tuh kayak ibaratkan rantai ya, rantai atau bulatan circle itu ya, energinya begitu. Kenapa? Karena energi orang, energi kebahagiaan. Makanya jangan kamu tunggu kaya baru berbagi. Ada orang kaya nggak, dia pelit ya, ujung-ujungnya uangnya dia simpan terus, uang kaya tapi merasa kurang terus. Tetapi kalau kita ada energi kesyukuran, sedikit dari kelebihan kita berbagi, itu ibaratkan rezeki kita nggak putus-putus. Dan walaupun kita nggak punya uang, tetapi kita tetap macam senang. Dan hidup kita pun jauh lebih tenang. Ya. Ada seperti gitu. Kenapa? Karena hidup di dunia ini bukan hanya sekedar kaya. Kamu mendapatkan kekayaan juga, tapi kalau nggak bahagia berarti hidup kamu sia-sia. Ada yang beberapa yang macam contoh, saya harus nikah dengan orang kaya supaya hidup saya jangan susah. Oke. Tetapi setiap kamu menikah dengan siapapun pasti ada masalah. Sekarang kamu bisa dewasa tidak? Yang ingin semesta juga sampaikan, cari jangan orang kaya aja, tetapi orang dari jiwa yang bagus gitu. Contohnya, dia bekerja keras. Karena kekayaan itu bisa berputar. Sekarang dia bisa mengelola kekayaannya tidak, jangan sampai kekayaan dari orang tuanya, tapi dianya sendiri tidak. Ataupun mungkin kondisinya dia dewasa tidak dalam bertindak, dalam berucap. Ya, karena hidup ini kan kita menikah dengan orang, jangan menikah dengan orang yang salah. Asal kaya-kaya aja, tapi dia gak bisa mengelola kekayaannya. Ujung-ujungnya nanti kamu dan dia yang dipersulit. Malah kamu mungkin yang nanti diinjak-injak. Karena seakan-akan kamu tinggal terima bersih kekayaan dia, jadi kamu dijadikan pembantu. Ada beberapa seperti gitu. Dipukul, dimarah, dicaci. Ya. Ataupun sebaliknya. Karena takut ditinggalkan, akhirnya kamu dia mengatasnamakan cinta, akhirnya kamu kasih aja apa yang kamu inginkan. Itu berarti kan sudah di hubungan toksik. Karena ada beberapa yang memanfaatkan Gemini. Yang semesta mau sampaikan kepadamu, harus bisa menjadi diri sendiri, bahagia dengan diri sendiri. Ada uang, tidak ada uang, tetap bahagia dengan dirimu sendiri. Lebihnya itu bonus. Kamu mendapatkan orang kaya, mendapat orang yang bagus, orang ini, orang itu. Yang penting dirimu bahagia dulu. Betul tadi saya bilang ya, kamu tuh bahagia pada dirimu, tetapi tadi yang saya maksud, jangan sampai ada merugikan orang lain. Karena apa? Karena itu mengandung karma. Itu berarti namanya memanfaatkan. Kalau terlalu cuek dengan orang lain. Kalau memang kamu gak suka sama dia, silahkan bilang kita bersahabat saja. Tetapi kalau memang kamu mau dengan dia, ungkapkan rasa sayang, ungkapkan rasa cinta, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan kamu. Dalam percintaan jangan ada gengsi. Dalam percintaan jangan jaim. Bagaimana kita mau memberikan kasih sayang kalau kita jaim? Harus ada chemistry yang baik antar pasangan. Selama kamu tahu bahwa pasanganmu itu tidak baik, berarti itu kamu sudah di hubungan toksik. Karena apa? Menekan jiwa, menekan mentalmu. Tetapi kamu tahu bahwa orang itu baik, berarti kamu bisa selaras dengan dirinya. Karena kita mencari kehidupan ini adalah kehidupan yang bisa membuat hidup kita tuh penuh dengan warna, yaitu bahagia. Walaupun tanpa apa-apa ya, tapi kita bahagia aja. Itu bukan bahagia karena ada apanya. Pada saat tidak ada apanya kamu gak bahagia. Jangan. Dan itu yang terjadi. Ada beberapa memanfaatkan kebaikan dari atau harta dari Gemini, iming-iming cinta. Ujung-ujungnya kamu sudah gak mempunyai apa-apa, dia lengserkan kamu atau dia pergi meninggalkan kamu. Lengserkan ini dalam artian ada beberapa yang properti kamu sama-sama membangun dari awal ya, sudah mempunyai rumah, mobil atau apa ya, bayar cicilan sama-sama, tapi ujung-ujungnya putus, dia pergi mempersembahkan ke wanita lain atau pria lain. Ini ada beberapa. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Itu yang saya bilang lengserkan. Ibaratkan hak kamu yang ada di dalam juga, tetapi malah ujung-ujungnya putus dan dia pergi meninggalkanmu. Itu kan berarti dilengserkan untuk mendapatkan orang yang lebih baik. Makanya jangan terlalu buta karena cinta. Kalau kamu sudah tahu bahwa hubungan kamu itu tidak baik, harus mengambil tindakan. Ya. Kamu harus menyayangi dirimu, harus menyayangi jiwamu.
Jangan kamu menyayangi orang lain yang datang hanya untuk menyakiti atau hanya datang untuk memanfaatkan dirimu. Selama kamu di vibrasi atas, kesehatan, rezeki, cinta kasih semua itu akan datang. Selama kamu di vibrasi bawah, ya emosi, sakit hati, kekecewaan, hutang piutang itu yang akan datang padamu. Tetapi kalau seandainya yang ada subscriber bertanya, Kak saya punya hutang tapi saya mau selalu di vibrasi atas, hutang itu diganti karena tekanan kan. Saya punya suami meninggalkan hutang ini. Tanpa sepengetahuan saya, akhirnya dia pergi, dia meninggalkan saya, dan akhirnya harus saya yang membayar semua hutang-hutang dia. Saya bingung Kak Ica. Yaitu karena kamu sudah terjerat dalam jebakan Batman-nya. Ya, mengatasnamakan cinta, dia mengambil uangmu, atau mungkin tanpa sepengetahuan kamu dia gadaikan ini itu. Akhirnya terlilit hutang, kamu yang bayar lagi, kamu yang terlibat lagi. Kenapa? Karena kamu tidak tidak tegas pada dirimu, sehingga ibaratkan kamu mengizinkan mereka masuk mempermainkan hatimu, mempermainkan dirimu. Itu dari kamu sendiri, harus tegas. Jadi gimana dong Kak Ica supaya saya selalu ada di vibrasi atas, supaya saya itu bisa mendapatkan uang untuk bisa membayar hutang-hutangku. Saya tekanan, orang udah tagih kanan kiri. Saya bilang, kalau hutang jangan dibebanin. Gak bisa Kak Ica, saya bingung karena bagaimana gak beban. Saya sudah pikiran dengan dirinya, terus belum lagi anak-anak, belum lagi dengan hutang, belum lagi untuk kehidupan sehari-hari. Ya saya bilang, itu berarti kamu di vibrasi bawah, kamu menarik itu semua. Dari karena pikiran hutang, akhirnya bingung lagi untuk hidup, bingung lagi untuk bayar kehidupan sehari-hari, belum lagi bayar pikiran untuk dirimu, kesehatan anak-anak dan lain-lain. Karena itu semua ketakutan dan semua yang menarik. Tetapi kalau kamu bilang hutang adalah amanah, coba seminggu dulu kamu bilang, saya punya amanah yang harus saya lunasi, yang harus saya selesaikan. Jangan kamu bilang hutang. Coba saya bilang gitu ya, langsung dia terapkan ya di pikirannya itu, sebelum tidur saya punya amanah yang harus saya lunasi, yang harus saya bayar ya. Akhirnya setidaknya jiwanya tenang sedikit, dia bisa berpikir bagus, sedikit dari penghasilannya bisa lebih up ya, dan artinya lebih bisa dia sisihkan untuk tabungan untuk membayar hutang-hutang dia dan memenuhi semua kebutuhan dia. Jadi itu semua dari pikiran. Makanya saya bilang, sebelum kamu masuk dalam jebakan Batman, ya kamu lihat dulu orang ini betul tidak. Jangan mulut manis. Sekarang ini orang ini mulut manis banyak karena ada yang dia inginkan, ada yang ingin dia dapatkan. Pada saat dia tidak mendapatkan sesuatu, dia pergi meninggalkanmu. Sekarang orang ini banyak pendusta, orang juga berkedok spiritual ya. Wah, saya pergi gereja, saya pergi masjid, saya pergi ini. Tapi ujung-ujungnya kelakuannya begitu-begitu juga. Karena manusia pada saat tertekan baru kelihatan karakter aslinya bagaimana. Ya, jangan kamu lihat ada agamais ya. Coba kalau pada saat dia tertekan agamais, tidak, itu ustadz, nggak usah saya bilang ya, yang lagi viral itu ya, untuk memperkaya dirinya ya, ataupun nggak usah ustadz lah, ada beberapa orang-orang yang mungkin kita hormati ya, memperkaya dirinya mengatasnamakan agama ya, harus berbuat begini wejangannya bagus, tapi ujung-ujungnya dia juga datang hanya untuk mengorbankan orang lain, hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Itu kan berarti negatif ya, sudah mengelabui masyarakat, mengelabui kalian. Sama dengan cinta, kalau dia datang dengan iming-iming I love you tapi tanpa ada realisasi dan hanya minta saja ke kamu, itu berarti kan ibaratkan kamu sapi perah. Pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, dia akan pergi. Ini yang semesta mau sampaikan, kamu harus lebih tegas ya. Orang-orang yang masuk dalam hidupmu itu kamu harus lihat dulu, dan jangan pernah menyesali apa yang sudah pernah terjadi. Contohnya kemarin subscriber, dia bilang, Kak, saya sekarang sudah terpuruk, semua pergi meninggalkanku. Saya bilang, bagus dong. Kok bagus Kak Ica? Ya itu semesta mau kasih tahu bahwa orang-orang itu tidak baik untukmu. Dia pergi meninggalkanmu supaya matamu terbuka. Dia kasih kamu suatu masalah
agar kamu tahu pembenarannya tuh yang bagaimana. Yang mungkin dulu kamu merasa, oh dia benar, dia bahagia, dia baik, dia ini. Ternyata topeng. Jadi jangan kamu sedih, jangan kamu nangis. Kamu terpuruk itu supaya semesta mau kasih lihat, tunjukkan bahwa ini loh orang yang pantas untuk kamu dan ini loh orang yang tidak pantas buat dirimu. Kenapa kamu harus mau mengharapkan dia kembali untuk datang menyakiti kamu? Kenapa kamu bersedih dia pergi? Itu dia gak pantas untuk kamu, dipisahkan. Jadi apa yang sudah pernah terjadi, entah baik buruknya itu semua baik. Kamu akan bisa mendapatkan jawabannya setelah kamu ikhlas. Selama kamu tidak ikhlas, kamu masih mau mencari jawabannya, gak akan semesta memberikan jawabannya. Ya, dia berpikir saya ini sudah berjuang untuk dirinya bertahun-tahun tapi malah dia pergi meninggalkanmu. Itu berarti dia tidak baik. Jodoh kamu cukup sampai di situ. Tugas kamu selama kamu tahu baik-baik, selama kamu tahu dia jahat ya jangan kamu ikut-ikut ke dia lagi untuk mau menjahati kamu. Contohnya ya, dia tuh jahat sekali tapi dia baik sama saya. Iya, belum. Ibaratkan kamu tuh kayak di kandang singa. Ya, singa ini masih kenyang. Nanti suatu saat singa kelaparan, ya pasti kamu gilirannya dia makan, dia terkam. Tunggu aja waktunya. Jadi kita harus telaah di mana tempat kita, tempat yang aman buat diri kita dulu. Jangan lihat, wah saya harus merawat singa ini. Ya, singa ini yang artinya contoh mungkin, wah saya harus menaklukkan playboy ini atau playgirl ini supaya menjadi orang baik. Gak bisa. Kamu menaklukkan gak bisa. Kamu hanya bisa mengarahkan. Yang bisa membuat dia baik adalah dirinya sendiri. Gak bisa kamu. Kamu di sini hanya mengarahkan, dan mengarahkan itu butuh waktu. Gak bisa cepat-cepat. Prosesnya lama. Dan itu dari dirinya. Kalau dirinya aja gak mau berubah, ya gak bisa. Jadi harus sabar. Jadi yang ingin semesta sampaikan kepadamu, harus ada di vibrasi atas. Ciptakanlah kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Ya, apapun yang sudah terjadi, semuanya baik dan buruknya itu semua baik. Karena semua itu ada satu nasihat dari semesta, dari setiap kejadian. Ya. Jadi jangan pernah menyesali. Ingat, apa yang pernah hilang akan kembali dalam bentuk wujud yang sama ataukah dalam wujud yang berbeda. Contohnya, kita rezeki, wah saya punya uang nih habis. Tapi kamu punya kesehatan, rezeki paling utama kesehatan. Kamu masih bisa berdiri, kamu bisa bangkit, kamu bisa move on. Itu rezeki utama dibandingkan kamu banyak uang. Uangmu habis untuk foya-foya gak jelas. Ya, kamu sakit. Ya. Tidak ada yang membantumu. Kamu yang harus pergi mengeluarkan uang untuk biaya rumah sakit. Kesana kesini. Mendingan sehat. Nah ini makanya jangan lihat dari rezeki, wah saya uang habis besok ya semesta memberikan saya rezeki lagi, atau orang itu saya bahagia, saya sudah menaburkan kebahagiaan untuk orang itu, saya harus juga bisa mendapatkan kebahagiaan dari orang itu. Nggak bisa. Kalau orang itu kamu menaburkan kebahagiaan ya kepada orang itu dan orang itu tidak membalaskan kebahagiaan, berarti dia bukan jodohmu. Kamu akan diberikan orang yang selevel, sevibrasi kepadamu, yaitu orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa membahagiakanmu juga. Begitu. Jangan berharap dia, karena apa? Tidak selevel. Ibaratkan tadi saya bilang kamu di vibrasi atas, dia di vibrasi bawah. Ya, tetapi kalau kamu seandainya ada di vibrasi bawah, kamu akan menarik orang-orang yang tidak baik. Jadi itu yang saya bilang ya. Pikiranmu, apapun yang terjadi dalam hidupmu ini, itu adalah investasimu dari masa lalu. Jadi sekarang investasilah yang baik-baik supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Ya, investasi bagaimana Kak? Ya, berbuat baik. Pikiran, dari ucapan, dari perbuatan, tindakan, semua itu harus dipikirkan baik-baik sebelum bertindak, karena mengandung karma. Ya, jangan berpatokan pada si A, si B, si C untuk bisa datang masuk dalam hidupmu baru kamu bahagia. Tidak. Ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Walaupun kamu sepi sendiri, tapi kamu bahagia, itu yang utama. Ya, karena ibaratkan kamu tidak mengharapkan siapapun. Selama kamu ikhlas, tidak mengharapkan siapapun, energi itu positif, kamu akan menarik cinta kasih. Orang akan datang untuk bisa membuatmu bahagia. Selama kamu mengharapkan orang datang untuk membuatmu bahagia, gak akan. Karena apa? Kamu berharap.
Tapi selama kamu tidak berharap, berarti kamu sudah ada di vibrasi atas. Ibaratkan kalau macam contoh kamu punya duit ya. Kamu punya duit banyak. Kamu memberikan sedekah, ya kamu tidak mengharapkan orang itu untuk balas, kamu nanti besok kasih saya uang lagi ya. Enggak kan? Nah itu, karena apa? Kamu sudah mempunyai banyak duit. Tetapi kalau kamu masih ada di vibrasi bawah, itu yang kamu mengharapkan, ujung-ujungnya dia tidak kasih ya, dia tidak memberikan sesuatu yang kamu inginkan itu ya. Akhirnya kamu maki-maki, kamu kecewa, kamu di vibrasi bawah. Akhirnya apa? Rezeki nggak ngalir bagus. Makanya orang-orang kaya ya, kenapa orang biasa bilang ini, kayak kok orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah miskin, karena mindsetnya berbeda. Jadi sekarang itu doamu itu adalah pikiranmu yang semesta mau sampaikan ikhlas. Apalagi bicara tentang hubungan, ini salah satu hubungan. Lihat orang kaya, nggak mungkin dia mau bergaul dengan sembarang orang atau pecicilan sana pecicilan sini, nggak ada. Dia lebih fokus untuk produktif di dalam ruangan sendiri, berpikir dan produktif. Bukan hambur-hamburkan uang sana sini, bicara omong kosong ya di circle kamu ya. Mau tahu bahwa wah, hidup saya ini bahagia, hidup saya ini, padahal tipu, penuh dengan ketoksikan. Ya, jadi yang semesta mau sampaikan kepada kamu Gemini, dalam hubungan percintaanmu selalu berbahagia untuk dirimu. Jangan berharap suamimu membahagiakan kamu, istrimu membahagiakan kamu, enggak. Tapi ciptakan untuk kebahagiaan dirimu sendiri. Kalau kamu tahu bahwa itu hubungan tidak baik, berarti kamu menghindar ataupun kamu pergi. Ya, tetapi kalau memang kamu merasa bahwa itu yang terbaik, ya silahkan dipertahankan. Perjuangkan orang-orang yang pantas untuk kamu perjuangkan itu, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kamu Gemini ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih Gemini, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.